Bagaimana jika seandainya cuma ada satu agama yang benar? Pertanyaan ini sering menghantui dalam benak saya. Tidakkah kamu? Mungkin juga tidak, atau belum. Tapi tenang aja, saya nggak sedang promosi sebuah agama pada kamu. Sebab agama bukanlah sesuatu yang kebenarannya bisa diuji secara absolut semasa hidup. Betapapun masuk akalnya sebuah konsep agama bagi seseorang. Ini bukan soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi tugas kita hari ini adalah berandai-andai. Jika memang cuma ada satu agama yang benar, persoalannya akan mengerucut pada siapa Tuhan sebenarnya yang harus disembah. Tuhannya kan cuma Dia, apapun pilihan kamu. Sampai di sini masih aman. Masalah sesungguhnya baru muncul ketika kamu mati, terutama jika hanya ada satu agama yang benar. Terutama jika ada reward dan punishment. Terutama jika ada surga dan neraka. Terutama jika surga itu soal kenikmatan abadi dan neraka adalah soal kesengsaraan abadi. Dan jika lainnya yang tanpa semua asumsi tersebut, maka segalanya jadi nggak begitu berarti. Pilihan-pilihan agama bukan lagi menjadi pertarungan antara benar dan salah. Bukan lagi soal siapa Tuhan paling sejati. Tapi sekali lagi, keyakinan hanyalah keyakinan. Ia bukanlah kebenaran mutlak, sebesar apapun prosentasenya. Miriplah kayak ujian. Jawabannya kan baru ada setelah tesnya selesai. Suka ataupun tidak, keyakinan agama hanyalah sebuah kebenaran sementara yang perlu diuji oleh kematian. Bahkan bagi seorang ateis atau agnostik pada sisi terbaliknya. Keyakinan kamu pun seharusnya sudah mencakup soal kesiapan menerima semua resikonya sekaligus. Baik reward ataupun punishment, surga atau neraka, atau bahkan tidak kedua-duanya. Konsekuensi itu sudah seharusnya dipahami dan diterima secara bulat dalam diri setiap manusia. Sehingga nanti setiap orang mati nggak lagi harus nyesel sama kengototannya semasa hidup. Terutama apabila pilihan mereka salah. Membuktikan keberadaan Tuhan sama sulitnya dengan membuktikan ketidakberadaannya. Coba lihat keluar sana. Ada siang, ada malam, ada tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung-gunung, langit, alam semesta. Lalu ada kita manusia, yang begitu kecil jika dibandingkan dengan alam semesta, yang bahkan tidak bisa menghitung jumlah rambutnya sendiri, yang ternyata tidak berkuasa sepenuhnya atas tubuhnya sendiri, yang bahkan tidak bisa membatalkan seekor lalat yang hinggap di piringnya, yang bisa saja mati karena gigitan seekor nyamuk, yang tidak imun terhadap kematian. Satu hal yang sulit kita pungkiri, manusia adalah makhluk yang lemah, yang selamanya akan menanggung pertanyaan terbesar sepanjang hidup kita. Apakah Tuhan benar-benar ada? Atau kita semua hanyalah produk tak berarti dari sebuah kecelakaan kosmik semata? Jika Tuhan benar-benar ada dan cuma ada satu agama yang benar, maka obatnya cuma satu. Hati adalah kuncinya. Bahkan setengah statement di atas bahwa kebenaran agama yang tidak bisa dibuktikan secara absolut semasa hidup pun punya obat mujarab, yaitu hati. Caranya restart kembali semuanya jadi 0 dan menyerahlah. Kemudian minta petunjuknya dengan hati yang ikhlas. Siapapun nama Tuhan sebenarnya. Sebutlah dia dengan nama yang netral. Tuhan atau Sang Pencipta, pemilik alam semesta, atau apalah. Lalu menyerahlah dan minta petunjuknya. Sebab agama dalam bentuknya yang paling ideal adalah sebuah pilihan dengan kesadaran penuh. Bukan sebuah warisan, apalagi paksaan. Sebuah titik nol tempat setiap orang akan mempertanyakan tentang tujuan hidupnya. Cara kerjanya sederhana. Tuhan, jika kamu meyakininya benar-benar ada, adalah pencipta segalanya termasuk manusia. Dia pasti tahu soal-soal manusia, sifat-sifatnya, respon terhadap hal-hal, termasuk cara berpikir dan bagaimana masing-masing hati membentuk dirinya. Keras, lemah, sombong, atau rendah hati. Berterima kasihlah pada segala keterbatasan nalar yang dengannya cukup bagi manusia mengakui kelemahannya sekaligus menyerah pada kuasa yang jauh lebih tinggi di luar kemampuannya. Dulu manusia cuma mengenal atom, kemudian subatomik, dan berakhir pada sesuatu yang disebut-sebut sebagai partikel Tuhan sebagai batas kecerdasan manusia saat ini. Dan kenyataan teori bahwa alam semesta pernah mampat pada ukuran terkecil lalu meledak dan belum berhenti mengembang. Dalam kelemahan dan proses belajarnya mempertanyakan semesta dengan nalarnya yang terbatas, manusia selalu punya pilihan untuk menyerah pada hati dan membiarkan kapasitas otaknya untuk menerima hal-hal di luar nalar sebagai sebuah pengakuannya terhadap Tuhan, sebagai sesuatu yang layak disembah.
Bahkan pada kasus paling ekstrim di mana Tuhan menerapkan hukuman seberat neraka pun, obat mujarab ini bisa jadi pembelaan diri ketika pengadilan terakhir. Bagaimana mungkin Tuhan memberi hukuman pada seorang hambanya yang tulus minta petunjuknya? Bukankah dia adalah sumber segala keadilan? Tentu penyerahan diri dan hati yang minta petunjuk punya ukuran, yang kapasitasnya hanya Tuhan yang tahu. Namun sesuai namanya, minta petunjuk dan berserah diri adalah bentuk kerendahan hati dan pengakuan terhadap superioritas Sang Pencipta, apapun konsep hati menurut definisi. Jika sains dianggap nalar dan berserah diri dianggap hati, maka itulah pertarungan yang sebenarnya. Tuhan memberi tanda dan manusia telah didesain sebagai makhluk dengan segala keterbatasannya untuk punya dua pilihan tadi. Determinisme, yang berujung pada Tuhan sebagai sang prima causa. Oh ya, besaran kapasitas nalar bukan semata soal angkanya, tapi arti bahwa manusia adalah sebuah desain yang pada masa apapun dan berapapun kapasitas nalarnya akan selalu menyerah pada keterbatasan pengetahuannya tentang dunia dan alam semesta ciptaan Tuhan. Seolah pesan yang berlaku sama, nalar versus hati, atau kedua-duanya yang berjalan beriringan dalam bentuk penyerahan diri terhadap kuasanya. Obat mujarab yang dengannya sebuah kebenaran agama yang tidak bisa dibuktikan secara absolut semasa hidup pun bisa direduksi konsekuensi destruktifnya dan bisa menjadi pembelaan diri di hari pengadilan. Sebab seringkali demikian berat bagi seseorang mengalahkan kengototan dan perseteruan ego nalarnya sendiri, seperti demikian pun obat, pasti pahit bila dikunyah, sekaligus bisa jadi penyembuh yang ampuh. Demikianlah Tuhan menciptakan manusia yang punya kehendak bebas dalam sebuah pertarungannya pada dimensi hati, di mana siapapun bisa ikutan bertarung tanpa perlu jadi sekelas Einstein atau Nikola Tesla demi memenangkan pertarungannya sendiri. Suatu hari setiap kita pasti mati. Sebagian kita mungkin akan membuktikan kebenaran keyakinannya, sementara sebagian lainnya mungkin akan menyesali kengototannya semasa hidup, atau mungkin juga tidak kedua-duanya, sebab mungkin kita hanyalah sebuah kecelakaan kosmik semata. Pilihannya ada di tanganmu.